Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku, Savana Putri. Nah, kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Jadi kali ini beasiswanya yaitu mengenai program Jabar Future Leader Scholarship 2021. Oke, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan info-info menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Sebelum mulai ke videonya juga, mohon simak video ini sampai selesai biar kalian jelas dan gak salah paham atas penjelasan dari aku. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Jadi sebelum itu aku mau jelasin sedikit mengenai Jabar Future Leader Scholarship 2021 ini. Jadi program Jabar Future Leader Scholarship 2021 ini merupakan program bantuan biaya pendidikan tinggi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk masyarakat Jawa Barat yang tengah menempuh pendidikan tinggi dan berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi program beasiswa Jabar Future Leader ini diikuti oleh 112 kampus yang tersebar di Jawa Barat. Untuk bisa mengajukan beasiswa ini, kalian harus merupakan masyarakat dari Jawa Barat yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Oke, kita langsung aja masuk ke persyaratan pendaftaran dan ketentuan untuk program Jabar Future Leader 2021 ini. Jadi nanti ada beasiswa untuk prestasi akademik dan non-akademik. Jadi simak video ini sampai selesai biar penjelasannya tidak terputus. Intinya kita mulai ke videonya. Jadi pertama aku bakal jelasin mengenai program beasiswa akademik dulu. Jadi untuk program beasiswa prestasi akademik yang pertama itu ada. Jadi untuk beasiswa prestasi akademik yang pertama itu untuk persyaratan beasiswa pendidikan D4 atau S1 penuh selama 4 tahun. Jadi untuk persyaratannya yaitu yang pertama maksimal 3 tahun terakhir dari batas kelulusan SMA, SMK atau sederajat. Lalu yang kedua, berstatus sebagai mahasiswa baru di 11 perguruan tinggi akreditasi A di Jawa Barat dan 4 perguruan tinggi akreditasi A di luar Jawa Barat. Lalu persyaratan yang ketiga yaitu memiliki nilai rata-rata minimal USBN 80 dalam skala 100 atau 8,0 dalam skala 10 dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pegawai negeri sipil kabupaten atau kota sejenisnya diperbolehkan. Jadi untuk PNS kabupaten atau kota dan sejenisnya diperbolehkan, kalau yang provinsi tidak dibolehkan. Oke, kita masuk ke beasiswa yang kedua. Jadi persyaratan untuk beasiswa pendidikan D3 3 tahun, D4 atau S1 4 tahun, program studi di luar kampus utama atau PSDKU. Persyaratannya itu yang pertama yaitu maksimal 3 tahun terakhir dari batas tahun kelulusan SMA, SMK atau sederajat. Lalu berstatus sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi PSDKU yang dituju. Jadi beasiswa ini khusus untuk IPB Sukabumi, ITB Cirebon, dan Unpad Pangandaran. Lalu memiliki nilai rata-rata minimal USBN 70 dalam skala 100 dan 7,0 dalam skala 10. Dan persyaratan yang terakhir yaitu tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil Provinsi Jawa Barat. Lalu kita masuk ke beasiswa yang ketiga. Nah, persyaratan beasiswa pendidikan S2 2 tahun ini yaitu yang pertama, berstatus sebagai mahasiswa baru di 11 perguruan tinggi akreditasi A di Jawa Barat, lalu memiliki nilai IPK minimal 2,75 dalam skala 4,0 dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lalu kita masuk ke beasiswa yang keempat. Nah, persyaratan beasiswa pendidikan S3 4 tahun yaitu berstatus sebagai mahasiswa baru di 11 perguruan terakreditasi A di Jawa Barat, lalu memiliki nilai IPK minimal 3,5 dalam skala 4,0 dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil Provinsi Jawa Barat. Lalu kita masuk ke beasiswa yang kelima.
Nah, untuk persyaratan beasiswa pendidikan percepatan akses pendidikan tinggi ada untuk mahasiswa baru dan untuk mahasiswa aktif. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa baru syaratnya itu yang pertama, maksimal 3 tahun terakhir dari batas lulus SMA, SMK, atau sederajat, lalu berstatus sebagai mahasiswa baru tahun 2021. Lalu yang ketiga, pendaftar bukan berasal dari 11 perguruan tinggi akreditasi A di Jawa Barat dan 4 perguruan tinggi akreditasi A di luar Jawa Barat dan memiliki nilai rata-rata minimal USBN 70 dalam skala 100 dan 7,0 dalam skala 10 bagi mahasiswa baru. Lalu kita lanjut ke persyaratan untuk mahasiswa aktif. Jadi untuk mahasiswa aktif ini persyaratannya usia maksimal 25 tahun, lalu berstatus sebagai mahasiswa aktif di seluruh perguruan tinggi di Jawa Barat yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memiliki nilai IPK minimal 3,0 dalam skala 4,0 bagi mahasiswa aktif. Nah, sekarang kita masuk ke kelengkapan berkasnya atau berkas dokumen yang diperlukan atau dibutuhkan, dan kalian harus wajib melampirkan berkas dokumen ini jika kalian ingin lolos dalam beasiswa ini. Oke, jadi kita mulai dari kelengkapan berkas untuk program D4 atau S1 penuh 4 tahun, D3 3 tahun, D4 S1 4 tahun, program studi di luar kampus utama, PSDKU, dan percepatan akses pendidikan tinggi. Jadi berkas dokumen yang dibutuhkannya yaitu yang pertama, pas foto berwarna berukuran 3x4 dengan latar belakang merah atau biru. Lalu yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP, lalu kartu keluarga atau KK, lalu surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang dituju atau LOE, lalu ijazah atau surat keterangan hasil ujian, lalu CV atau kurikulum vitae, lalu esai dalam bahasa Indonesia dengan tema pengalaman di organisasi atau lingkungan sekitar dengan menceritakan situasi, tantangan yang pernah dihadapi, cara mengatasinya, peran yang diambil, dan hasil yang diperoleh. Jadi esai ini ditulis sebanyak minimal 400 kata. Lalu berkas dokumen yang ke-8 yaitu surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari pihak lain. Lalu fakta integritas pendaftar JVLS, dan yang terakhir video singkat seputar perkenalan diri dan alasan mengapa kandidat pantas dipilih sebagai penerima JVLS dengan durasi video maksimal 1 menit. Lalu yang kedua, untuk berkas dokumen atau kelengkapan berkas untuk program S2 2 tahun dan S3 4 tahun. Jadi berkas dokumen yang dibutuhkan yaitu yang pertama, pas foto 3x4 berwarna dengan latar belakang merah atau biru. Lalu yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP. Yang ketiga, KK atau kartu keluarga. Lalu yang keempat, surat keterangan diterima di perguruan tinggi yang dituju atau LOE. Lalu yang kelima, ijazah dan transkrip nilai. Lalu yang keenam, kurikulum vitae atau CV. Lalu yang ketujuh, esai dalam bahasa Indonesia dengan tema peran yang dapat dilakukan di masa mendatang untuk mendukung 9 prioritas pembangunan Jabar dengan menceritakan peran pengalaman, peran saat ini, dan rencana di masa mendatang. Esai ini ditulis sebanyak minimal 400 kata. Lalu berkas yang ke-8 yaitu proposal penelitian berkaitan dengan 9 prioritas pembangunan Jabar. Lalu berkas yang ke-9, surat rekomendasi dari pembimbing atau supervisor akademik, atasan tempat bekerja, atau pemberi rekomendasi lainnya yang mendukung. Lalu berkas yang ke-10, fakta integritas pendaftar JVLS. Lalu yang ke-11, video singkat mengenai perkenalan diri dan alasan mengapa kandidat pantas dipilih sebagai penerima JVLS dengan durasi video maksimal 1 menit. Dan yang terakhir, sertifikat bahasa Inggris dengan ketentuan TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 65, TOEIC 600 atau IELTS 5,0 dan sertifikat bahasa Inggris yang setara dari lembaga bahasa di perguruan tinggi. Lalu yang kedua yaitu di beasiswa prestasi non-akademik. Jadi untuk beasiswa prestasi non-akademik itu syarat-syaratnya yaitu yang pertama, maksimal batas kelulusan dari SMA, SMK, atau SLB sederajat adalah 3 tahun terakhir. Lalu yang kedua, menampilkan nilai USBN dengan nilai rata-rata 7,0.
dalam skala 10 atau 70 dalam skala 100. Lalu berstatus sebagai mahasiswa baru tahun 2021 dibuktikan dengan surat keterangan diterima dari perguruan tinggi tersebut dan pendaftar berasal dari seluruh perguruan tinggi di Jawa Barat dan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah itu ada syarat khususnya. Jadi persyaratan khususnya itu ada untuk prestasi keagamaan, prestasi olahraga, prestasi seni dan budaya, dan prestasi aktivis. Nah, untuk syarat prestasi keagamaan itu memiliki prestasi di bidang keagamaan. Contohnya hafalan Al-Quran minimal 10 juz bagi yang beragama Islam. Lalu untuk syarat khusus di prestasi bidang olahraga yaitu memiliki prestasi olahraga minimal setingkat provinsi dalam 3 tahun terakhir. Lalu syarat untuk prestasi seni dan budaya itu memiliki prestasi seni dan budaya minimal setingkat provinsi dalam 3 tahun terakhir. Dan untuk syarat untuk prestasi aktivis itu aktif di bidang keorganisasian baik di tingkat sekolah maupun luar sekolah atau organisasi kemasyarakatan dalam 3 tahun terakhir. Nah, pendaftaran ini dilakukan secara online dan kalian bisa klik link ini atau kalian bisa cek di description box aku untuk link pendaftarannya. Oke, jadi sekarang aku bakal jelasin mengenai timeline kegiatan dari Jabar Future Leader 2021 ini. Jadi timeline pendaftarannya itu untuk sosialisasi di tanggal 1 April sampai dengan tanggal 18 April 2021. Untuk pendaftarannya dari tanggal 17 Juni sampai 17 Juli 2021. Untuk seleksi administrasi dari tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021. Untuk verifikasi perguruan tinggi dari tanggal 12 Agustus sampai 26 Agustus 2021. Untuk seleksi Pemprov Jabar di tanggal 30 Agustus sampai 10 September 2021. Untuk pengumuman penerima beasiswanya di tanggal 22 September 2021. Untuk launching and sharing juga di tanggal 22 September 2021 dan pencairan dana beasiswanya di tanggal 22 Oktober sampai 31 Oktober 2021. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai beasiswa Jabar Future Leader Scholarship 2021 di hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung, kalian bisa langsung aja kunjungin website resminya di https://beasiswastrip.jfl.disdik.jabarprof.go.id/pagar. Dan kalian bisa langsung klik live chat di sana dan kalian bisa langsung tanyakan apa kendala kalian dan atau ya tanya-tanya bisa di sana. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika aku ada salah pengucapan atau ada salah kata dalam video ini. Dan tentunya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan info-info menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Kalian juga bisa request video untuk aku bahas ke savanaputri3@gmail.com. Dan buat kalian semangat, semoga lolos dan sampai jumpa.